Pondok pesantren adalah tempat pendidikan yang seharusnya aman, bermartabat, dan juga mengedepankan perlindungan terhadap para santri. Para orang tua pun percaya menitipkan anak mereka ke pesantren bukan sekedar demi menimba ilmu, melainkan juga untuk dibentuk akhlaknya. Namun kepercayaan itu pun kini kian meluntur karena predator seksual justru acap bersembunyi di balik tembok pesantren di antara pemegang otoritas keagamaan, pengasuh dan juga pemimpin pesantren yang semestinya menjadi pelindung dan pengayom, malah kerap menjadi bagian dari pemangsa para santri. Inilah dia editorial Media Indonesia untuk edisi Rabu 6 Mei 2026 dengan tema Jauhkan Pesantren dari Predator Seksual bersama saya Febrian Ahmad. Anda juga bisa berpartisipasi bersama kami melalui telepon interaktif di nomor 021 583 99100. Dan pagi ini telah bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Aris Fadila. Selamat pagi, Mas Aris. Pagi, Febrian. Ya, Mas, pesantren ini kan seharusnya bukan hanya tempat untuk para siswa ataupun santri menimba ilmu formal pendidikan, tapi juga memperdalam ilmu agama semestinya. Tapi malah terjadi tindak kekerasan seksual. Seberapa serius, Mas, masalah ini? Ya, Febrian, kita kembali pada harus berdiri di titik nadir dari kemanusiaan. Kasus yang menimpa santri di salah satu pondok pesantren di Pati itu bukan sekedar berita duka atau berita ini, tapi ini alarm yang sangat kencang untuk para pemangku kepentingan ya. Kita bicara data sepanjang 2023 hingga 2024 saja, Komnas Perempuan dan Kementerian PPA mencatat bahwa lembaga pendidikan berbasis agama menempati urutan yang mengkhawatirkan dalam laporan kekerasan seksual. Kita belum lupa kasus yang terjadi di Jawa Barat, di Bandung, Heri Wirawan, yang korbannya 13 santriwati, kemudian di Jombang, Mas Behi, itu juga korbannya banyak. Polanya selalu sama. Polanya adalah relasi kuasa yang timpang, manipulasi doktrin ketaatan dan pemanfaatan kedudukan sebagai pemuka agama untuk membungkam suara korban. Ini bukan hanya merusak raga, ini melakukan pembunuhan karakter terhadap masa depan puluhan anak bangsa. Sekaligus ya mencederai institusi pendidikan yang tadi Febrian bilang, seharusnya menjadi tempat yang paling aman bagi anak-anak yang datang untuk menuntut ilmu. Nah, untuk hukuman yang pantas diberikan, kita sudah punya contoh tadi Mas Aris juga ada bilang Heri Wirawan, hukumannya dijatuhi hukuman mati. Memangnya tidak menjadi contoh untuk agar para pengasuh-pengasuh pondok pesantren ini tidak melakukan tindakan seperti itu lagi? Ya, yang kita sayangkan dari kasus-kasus seperti ini adalah mohon maaf harus kita bilang lambannya respon aparat. Ya kembali soal melihat pola yang berulang, laporan masuk, proses penyidikan merangkak lambat gitu, karena pelakunya adalah orang yang dihormati, orang yang punya pengaruh, kemudian aparat berdalih untuk menjaga kondusivitas sosial, ya kan, terus ya akhirnya ini kasus di Pati saja itu sudah dilaporkan sejak 2 tahun lalu. 2024, 2 tahun lalu. Namun begitu lambat, bahkan padahal korbannya sudah mencapai 50 orang. Nah, ini yang harus padahal undang-undangnya kan jelas semua ya, bahwa ada undang-undang tentang kekerasan terhadap anak-anak dan perempuan itu kan modal yang sudah cukup untuk bisa menindak. Kalau belajar tadi yang kasus Heri Wirawan itu divonis mati, kemudian hartanya disita untuk pemulihan korban. Itu ada contohnya sebenarnya. Tinggal bagaimana penegakannya itu dijalankan dengan baik. Artinya memang dibutuhkan penegakan yang lebih tegas lagi sehingga memang apa yang terjadi saat ini tidak terjadi lagi di masa depan, apalagi di dunia pendidikan ya Mas Aris. Kita akan lihat pemirsa seperti apa ulasan selengkapnya dalam editorial Media Indonesia kali ini. Berikut ini untuk Anda. Jauhkan pesantren dari predator seksual. Pondok pesantren Ponpes
adalah tempat pendidikan yang seharusnya aman, bermartabat, dan mengedepankan perlindungan terhadap santri. Para orang tua percaya menitipkan anak mereka ke pesantren bukan sekadar demi menimba ilmu, melainkan juga untuk dibentuk akhlaknya. Namun, kepercayaan itu kini kian meluntur karena predator seksual justru acap bersembunyi di balik tembok pesantren di antara pemegang otoritas keagamaan. Pengasuh dan pemimpin pesantren yang semestinya menjadi pelindung dan pengayom malah kerap menjadi bagian dari pemangsa para santri. Fakta bahwa pesantren menempati posisi kedua dalam pengaduan kekerasan seksual setelah perguruan tinggi sebagaimana dicatat Komnas Perempuan bukan sekadar angka. Ini adalah sinyal darurat. Ada masalah serius dalam sistem perlindungan di lembaga pendidikan, terutama yang berbasis keagamaan dengan konsep asrama seperti pesantren. Kasus di Ponpes Ndolo Kusumo, Pati, Jawa Tengah menjadi potret nyata terbaru dari ironi yang terus berulang itu. Dalam kasus Pati, puluhan santri perempuan diduga menjadi korban dan pelakunya ialah pimpinan pesantren sendiri. Lebih memilukan, para korban berasal dari kelompok rentan, yakni yatim piatu dan keluarga kurang mampu. Ini bukan hanya kejahatan, melainkan pengkhianatan terhadap amanah. Yang tak kalah mengkhawatirkan ialah lambannya penanganan hukum. Laporan sudah masuk sejak 2024, tetapi aparat penegak hukum baru bergerak setelah ada tekanan publik menghebat. 2 tahun setelah laporan pertama dilakukan, pelaku akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Namun, celakanya, setelah ditetapkan sebagai tersangka, pelaku kejahatan keji itu tidak langsung ditahan. Bahkan belakangan, ia mangkir dari panggilan penyidik dan diduga melarikan diri. Ini jelas sangat mencederai rasa keadilan. Penegakan hukum yang lamban membuka ruang bagi pelaku untuk melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengintimidasi saksi. Mestinya, aparat tidak boleh memberi celah kecil apapun. Ketegasan adalah harga mati dalam kasus kejahatan seksual, apalagi yang melibatkan anak dan lingkungan pendidikan. Lebih dari itu, praktik menjaga nama baik lembaga dengan menutup-nutupi kasus harus dihentikan. Tidak ada alasan mengorbankan para santri yang menjadi korban demi melindungi nama baik institusi. Jika ada pembiaran, itu adalah bentuk keterlibatan. Negara harus hadir secara utuh. Penanganan kasus tidak boleh parsial. Pendampingan korban, perlindungan saksi, hingga pemulihan psikologis harus berjalan beriringan dengan proses hukum. Korban tidak boleh dibiarkan berjuang sendiri. Pelaku harus dihukum seberat-beratnya. Penerapan pasal berlapis dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), Undang-Undang Perlindungan Anak, dan KUHP adalah keharusan. Sanksi berat penting untuk diberikan karena perbuatan pelaku tidak hanya menghancurkan marwah lembaga pendidikan agama, tetapi juga merusak masa depan anak bangsa. Di sisi lain, kasus ini juga harus menjadi titik balik perihal pengawasan dan penerapan sistem perlindungan santri di lingkungan pesantren. Pesantren wajib berbenah dengan membangun sistem perlindungan yang ketat, transparan, dan akuntabel. Kita tahu bahwa relasi kuasa yang timpang antara pengajar atau tokoh agama dan murid, terutama di lembaga pendidikan keagamaan, selama ini kerap membuka peluang penyalahgunaan wewenang. Ketika otoritas berada di tangan satu pihak, potensi penyalahgunaan bisa muncul jika tidak diimbangi pengawasan yang kuat. Karena itu, negara harus hadir untuk memastikan pengawasan atas sistem itu berjalan baik. Pada saat yang sama, pesantren juga punya pekerjaan rumah besar untuk kembali pada jati dirinya sebagai ruang aman. Buktikan pesantren bukan sarang predator seksual. Pesantren harus mengembalikan marwah mereka sebagai lembaga pencetak manusia berakhlak. Tetaplah bersama kami karena editorial Media Indonesia akan segera kembali usai jeda pariwara.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam editorial Media Indonesia, dan kali ini kami sudah terhubung dengan salah satu penelpon pemirsa, ada Ibu Indra dari Cirebon. Selamat pagi Ibu Indra, silakan. Selamat pagi Bung Febrian Ahmad dan Aris Fadila. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Na'udzubillah min zalik. Itulah terjadi lagi. Dan yang ingin saya garis bawahi, tadi sudah dikatakan, yang harus diperhatikan adalah korban. Nah, kalau untuk guru dan murid yang masih ada, sudah disalurkan ke pesantren-pesantren yang lebih dekat. Yang saya tanyakan, bagaimana nasib korban yang sudah kena pelaku perlakuan pelecehan seksual itu? Apa yang akan menjadi kompensasi bagi mereka? Ya. Kehidupan mereka sudah hancur, masa depan tidak ada. Dan si pelaku itu orang yang dihormati oleh orang-orang. Jadi inilah biasanya kejahatan yang dibungkus oleh agama membuat orang gamang. Padahal agama itu soal nurani. Kalau kita tidak ingin diperlakukan demikian, kita juga harus membantu orang-orang yang menjadi korban perlakuan itu. Jadi jalankan penegakan hukum dengan seadil-adilnya. Pelaku harus dihukum mati dan mempertanggungjawabkan apa yang sudah diperbuatnya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Indra dari Cirebon. Nampaknya sangat emosional sekali ya Mas Aris ya, karena tadi dia juga mengatakan ini sudah beberapa kali terjadi, bahkan sudah ada contoh hukuman mati pun tetap masih terjadi di Pati. Nah, tapi titik beratnya adalah para korban. Jadi memang sebenarnya selain menghukum para pelaku agar tidak terjadi lagi, korban juga harus diperhatikan Mas Aris ya? Betul, harus. Karena ini kan soal masa depannya. Bagaimana masa depannya orang yang sudah apa istilahnya ya, mengalami hal yang tidak seharusnya. Masa depannya harus diperhatikan dan pemerintah harus hadir di situ untuk mendampingi korban, memulihkan mentalnya, memulihkan masa depannya. Tapi kita harus bicara soal tadi Bu Indra soal penegakan hukum. Tidak harus viral dulu, harus kemudian baru bergerak gitu loh. Kita harus ingatkan kembali, ini kasus sudah 2 tahun, sudah pernah dilaporkan, sekarang viral dan baru ditetapkan sebagai tersangka. Dan itu pun belum ditahan. Kita mendesak bahwa itu harus segera ditahan dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, dan pernah ada kasus-kasus serupa dan hukumannya adalah maksimal. Kemudian bagaimana dengan pencegahannya? Pencegahan ini kan yang juga harus penting gitu ya. Bahwa kita harus jujur bahwa pengawasan terhadap pesantren seringkali terbentur pada sekat independensi lembaga. Namun hak asasi anak dilanggar kemudian. Jadi tidak ada lagi sekat yang boleh berdiri menghalangi hak asasi. Kita harus menuntut audit total terhadap lembaga pendidikan agama, dalam hal ini pesantren. Padahal sudah ada keputusan Menteri Agama nomor 820 tahun 2024 tentang pencegahan kekerasan seksual di satuan pendidikan agama. Dan berarti aturan ini belum menunjukkan taringnya di lapangan, dan itu yang harus dikawal. Berarti siapa yang harus masuk dalam hal ini pemerintah? Karena kan pesantren sebenarnya dari segi pendidikan itu mengikuti kurikulum dari nasional, tapi ada di bawah Kementerian Agama, Mas Aris. Ya, Kementerian Agama yang memang pesantren, madrasah itu kan berada di bawah Kementerian Agama, dan Kementerian Agama sudah mengeluarkan peraturan menteri soal bagaimana mencegah terjadinya hal-hal seperti ini. Nah, bagaimana soal pengawasannya? Ya, di daerah kan ada dinas-dinas Kementerian Agama. Ya, itu yang harus bisa menjadi pengawasan, harus berani mengawasi pesantren. Kan pesantren itu kan gimana ya,
ada orang yang dihormati, ya kan, sebagai guru atau pengasuh. Siapa yang mengawasi orang ini? Itu kan harus ada yang mengawasi. Harus dibangun bahwa relasi kuasa itu begini. Dialog antara pendidikan antara pengasuh dengan santrinya itu harus terbuka, bahwa syariat tertinggi itu adalah syariat dari Tuhan, bukan dari makhluk gitu ya. Jadi ketika ada ajaran yang menyimpang dari syariat, bahwa santri itu bukannya tidak beradab gitu, bukan melawan adab. Jadi harus bahwa itu adalah memang seperti itu, harus diajarkan bahwa syariat tertinggi itu adalah syariat agama yang berasal dari Tuhan, bukan dari makhluk. Berarti memang ada ketika ada perintah dari makhluk yang melanggar syariat agama, santri itu harus berani bahwa ini hal yang salah. Ini adalah hal yang salah. Yang itu yang harus diajarkan di pesantren. Jadi memang harus ada penekanan dari dalam masing-masing santri dan juga mungkin dari rumah juga, Om Aris, untuk menekan bahwa ada hal yang boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan di dalam pesantren. Baik, kita masih akan bahas pemirsa usaha jeda pariwara, tetaplah bersama kami dalam Editorial Media Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Editorial Media Indonesia. Mas Aris, dalam kasus kekerasan seksual yang terjadi di tingkat pendidikan, ini selalu ada relasi kuasa antara guru atau yang memberikan tenaga pendidik kepada siswa atau santriwatinya kalau di pesantren. Nah, relasi kuasa yang kerap terjadi ini bagaimana Mas agar tidak selalu dimanfaatkan oleh yang seharusnya mendidik tapi malah melakukan tindakan yang tidak senonoh? Ya, ini yang harus diubah ya. Bahwa memang cukup sensitif di pesantren itu ketika bersinggungan dengan tradisi penghormatan kepada guru. Itu seperti sangat sensitif dan sulit gitu ya. Namun secara sosiologi sebenarnya langkah ini bisa dilakukan tanpa menghilangi rasa hormat ya. Tadi kita sudah sebut bagaimana pesantren perlu melakukan kontekstualisasi terhadap kitab-kitab soal adab gitu ya, bahwa tadi kita singgung bahwa syariat tertinggi itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan ketika ada perintah atau ajakan atau apa dari guru atau siapapun yang bertentangan dengan syariat itu, maka gugurlah adab kita, penghormatan kita terhadap orang yang mengajak atau meminta sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Itu yang harus selalu diajarkan, dan itu juga dibekali dari rumah, dari orang tua. Nah, kemudian soal batasan otoriter gitu ya, batasan otoritas dari orang-orang di pesantren, pengajar ataupun pengasuh, bahwa itu harus ada dialog yang apa istilahnya ya, yang diberi kesempatan untuk berbicara gitu loh. Santrinya itu bukan bahwa ini adalah apapun harus nurut gitu, bukan begitu, tapi ada mungkin organisasi intra yang diserahkan kepada santri untuk membuat apa istilahnya ya, ketika santri itu bisa berkeluh kesah, bisa berbicara lebih bebas kepada sesama santri, dan kemudian itu didengar oleh para pengasuhnya. Ada forum di dalam santri itu sendiri. Betul, itu harus diberikan pengasuh itu memberikan kebebasan kepada santri untuk curhat lah ya kalau istilah anak sekarang. Dan kemudian pesantren itu harus bisa menerima kontrol dari pihak luar. Ya, ada sertifikasi, tentu harus ada sertifikasi bahwa siapa yang pengasuhnya, siapa yang mengajar, bagaimana ilmunya, kan itu. Kan orang masuk ke pesantren itu untuk mendapatkan ilmu yang lebih, dalam hal ini soal agama. Siapa gurunya, itu kan harus ada, dan itu negara harus mengatur itu, dan kontrol dari luar. Misalnya kalau sekolah, sepemahaman saya sekolah biasa gitu ya, itu ada namanya komite sekolah. Nah, bagaimana di pesantren itu ada komite yang bukan mengawasi, tapi
memberikan standar memberikan ya mengawasi gitu, mengawasi tata cara standar pendidikan, bagaimana relasi antara guru dengan anak. memang harus diperhatikan. Betul. Dan juga harus ada aware juga dari rumah ya Mas Aris, Betul. agar tindakan seperti ini bisa dicegah. Karena itu pemirsa, negara harus hadir untuk bisa memastikan pengawasan untuk sistem itu berjalan dengan baik. Pada saat yang sama, pesantren ini juga punya pekerjaan rumah besar untuk kembali pada jati dirinya sebagai ruang aman, bukan sarang bagi predator seksual. Demikian editorial Media Indonesia kali ini. Saya Febriana mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Terima kasih Mas Aris. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.